Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan share video-video kami ya. Hari ini kita akan belajar kisah singkat Nabi Idris alaihi salam. Seiring dengan berjalannya sang waktu, keturunan Nabi Adam alaihi salam semakin berkembang biak dan beranak cucu. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang berbuat kerusakan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling bermusuhan dan berperang. Perbuatan keji dan mungkar merajalela. Untuk mengingatkan orang-orang yang sesat dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris alaihi salam sebagai seorang nabi dan rasul untuk mengingatkan dan menyuruh mereka agar kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan Nabi Syith. Nabi Syith adalah anak bungsu Nabi Adam alaihi salam. Kepadanya Allah menurunkan 30 sahifah atau lembaran yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, terutama kepada keturunan Qabil yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diturunkannya sahifah itu, maka bismillah Idris diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam mempelajari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syith. Beliau mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga beliau mendapat gelar Asad-ul Usud, artinya singa segala singa. Dengan keperkasaannya itulah beliau memerangi kaumnya yang durhaka kepada Allah dan mengingkari syariatnya. Dalam Quran surah Maryam ayat 56-57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi yang dermawan dan mulia. Bahkan beliau dianggap sebagai Uzairis atau seorang pahlawan Mesir kuno. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Ada pula yang berpendapat bertemu di langit keenam, dan beliau memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris alaihi salam tak hanya memiliki sifat terpuji, beliau juga dianugerahi ilmu dan pengetahuan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang mengenal cara membaca, menulis, menjahit, bercocok tanam, dan menjinakkan hewan. Karena ilmu dan pengetahuannya yang luas, Nabi Idris alaihi salam amat dimuliakan oleh kaumnya, terlebih para malaikat. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam dikunjungi oleh malaikat Israil. Nabi Idris alaihi salam kemudian bertanya kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat Israil, engkau datang untuk mencabut nyawaku atau menziarahiku?" "Aku datang untuk menziarahimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat Israil. "Wahai malaikat Israil, aku memiliki permintaan kepadamu." "Permintaan apa itu?" tanya malaikat Israil. "Aku mau engkau mencabut nyawaku, lalu menghidupkanku kembali. Semoga setelah merasakan sakaratul maut,
ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bersungguh-sungguh. Malaikat Israil terkejut dan tidak menyanggupi permintaan Nabi Idris alaihi salam kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkannya malaikat Israil untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israil menangis ketika melihat Nabi Idris alaihi salam wafat. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mau menghidupkannya lagi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris pun hidup kembali. Malaikat Israil kemudian bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam, "Bagaimana rasanya sakaratul maut?" Nabi Idris menjawab, "Rasa sakaratul maut itu seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup, begitulah rasanya sakaratul maut. Bahkan lebih 1000 kali kembali sakitnya." Setelah itu, Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat Israil, "Hai malaikat Israil, aku ada keinginan lagi dengan engkau." "Keinginan apa itu?" kata malaikat Israil. "Aku ingin melihat neraka. Semoga setelah melihat siksa api neraka, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bersungguh-sungguh." Malaikat Israil tidak menyanggupi permintaan Nabi Idris alaihi salam kembali. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi mereka yang semasa hidupnya berbuat dosa. Sedangkan Nabi Idris alaihi salam masih hidup dan tiada pernah berdosa. Nabi Idris alaihi salam pun memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan ke alam neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkannya malaikat Israil untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Setelah tercabutnya nyawa Nabi Idris alaihi salam, barulah malaikat Israil mengajak Nabi Idris alaihi salam melihat neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengizinkan Nabi Idris alaihi salam melihat neraka dari pintunya. Sebab neraka bukanlah tempat yang diperuntukkan bagi Nabi Idris alaihi salam. Di neraka, Nabi Idris alaihi salam melihat segala macam siksaan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa hambanya yang tidak patuh kepadanya sewaktu di dunia. Mereka disiksa dengan belenggu rantai-rantai dan cambuk yang terbuat dari api. Nabi Idris alaihi salam sempat pingsan melihat siksaan di alam neraka yang begitu pedihnya. Setelah melihat neraka, Nabi Idris alaihi salam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kembali hidup, Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat Israil, aku sekarang ingin melihat surga. Semoga setelah melihat nikmat surga, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bersungguh-sungguh. Bagaimana aku bisa membawamu ke surga? Surga adalah tempat bagi mereka yang semasa hidupnya patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau masih hidup, wahai Idris," jawab malaikat Israil. Nabi Idris alaihi salam pun kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan ke surga. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkannya malaikat Israil untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam kembali. Setelah tercabut nyawa Nabi Idris alaihi salam, barulah malaikat Israil mengajak Nabi Idris untuk melihat surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengizinkan Nabi Idris alaihi salam melihat surga dari pintunya, sebab beliau belum diperkenankan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam hanya melihat surga dari luar. Di dalamnya nampak bermacam-macam nikmat di dalam surga. Terdapat istana besar dengan taman yang sangat indah. Tamannya ditumbuhi berbagai macam pohon. Di pohon-pohon itu ditumbuhi buah-buahan yang beraneka ragam warnanya
dan terlihat lezat. Di taman itu mengalirlah sebuah sungai dengan airnya yang sangat jernih. Terdapat pula sungai lain yang dialiri oleh susu. Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat Israil, aku telah merasakan sakitnya sakaratul maut sampai 3 kali. Aku telah melihat neraka yang di dalamnya terdapat bermacam-macam siksaan yang amat pedih. Maka izinkanlah aku masuk surga. Aku ingin sekali meminum air dari sungai yang mengalir di surga. Semoga dengan meminum air itu hilang rasa sakit sakaratul maut di tenggorokanku ini. Semoga dengan meminum air itu aku juga terhindar dari siksaan api neraka." Malaikat Israil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Idris alaihi salam diizinkan masuk ke dalam surga. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah mereka berdua ke dalam surga. Di surga, Nabi Idris alaihi salam meminum air dari sungai sampai puas. Setelah puas, Nabi Idris alaihi salam diajak segera pulang. Sebelum pulang ke dunia, Nabi Idris alaihi salam sengaja meninggalkan sendalnya di pintu surga. Sesampainya di dunia, Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat Israil, sendalku rupanya tertinggal di pintu surga." Nabi Idris alaihi salam diajak kembali ke surga. Akan tetapi, ketika diajak kembali ke dunia, Nabi Idris alaihi salam menolak dan tak mau keluar dari surga. Berkatalah Nabi Idris alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Israil, "Setiap manusia merasakan sakaratul maut sekali. Akan tetapi aku merasakan sakaratul maut lebih dari 3 kali. Setiap manusia ditakdirkan akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi aku telah mendatangi kedua tempat itu. Dan bagaimana jadinya jika aku dikeluarkan dari surga ini? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengeluarkan hambanya yang telah masuk surga untuk dikembalikan ke dunia." Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya berfirman, "Wahai Israil, tinggalkanlah Idris. Sesungguhnya aku telah menentukan dia sebagai penghuni surga sejak zaman ajali." Sejak saat itu, Nabi Idris alaihi salam dibiarkan tinggal di surga hingga hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan kisah singkat Nabi Idris alaihi salam. Syukron kasiron. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.